Bu, simbolan warna kesukaannya apa, Bu? Warna peach. Peach. Oke, kita lihat apakah jawaban dari Mas Ya. Mana ada bajunya peach semua juga. Bahasa Inggris nggak tahu. Oke. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang buruk terjadi dari pasangan kita, ya kita harus Ya, memaafkan, kita memaafkan dan kemudian diperbaiki. diperbaiki. Ya, harus selalu ada, maaf karena tidak ada yang sempurna kan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Sutomo dengan saya Yulisa. Dan saya Lisna, mau bincang-bincang Di sini aja. Tema kita hari ini tentang pernikahan. Mau tahu lebih lanjut lagi? Saksikan terus. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat dinanti-nantikan. Iya, betul banget Kak. Ada Pak Simbolon. Dan di sini juga ada Bu Simbolon. Halo. Halo. Apa kabar Pak Simbolon dengan Bu Baik. Simbolon? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kali ini tema kita apa nih? Nah, tema kita itu pernikahan. Kayaknya berat banget ya buat kita yang belum menikah ya. Iya, bener Kak. Makanya kali ini kita datangkan narasumber yang sudah menikah, ada Pak Simbolon dengan Bu Simbolon. Nah, sebelum kita nanya-nanya nih soal pernikahan, kita mau apa dulu, Kak? Kita mau tes kekompakan Bu Simbolon sama Pak Simbolon nih. Apakah mereka kompak satu sama lain atau nggak tahu? Kita lihat ya. Di sini udah ada note. Nanti kami akan memberikan pertanyaan dan bisa dijawab di note tersebut. Nah, oke, bisa dipegang kertasnya. Tapi jangan ini ya, nggak boleh kerjasama ya, lirik-lirikan. Baiklah, kita mulai pertanyaan pertama. Apa warna kesukaan pasangan Anda? Yuk, nggak boleh lirik-lirik ya. Nggak boleh cantik-cantik. Masih warna kesukaan nih. Ya, kita masih warna lihat. kesukaan Itu- masih gampang lah Iya, ya. dasar banget Kak. Iya. Nih, Udah? sekarang udah kan? Sudah ya, udah nulis warna kesukaan pasangan masing-masing. Dari Pak Simbolon dulu, warna kesukaan Pak Simbolon apa nih? Merah. Merah. Kita lihat jawabannya. Oke, Oke. sekarang Bu Simbolon warna kesukaannya apa, Bu? Warna peach. Peach. Oke, kita lihat apakah jawaban dari Pak Ya. Simbolon. Pak Simbolon menjawab merah. Mana ada bajunya peach semua juga. Aduh, gimana Pak Pak Simbolon? Simbolon. Bahasa Inggris nggak tahu. Oke. Pertanyaan kedua nih. Makanan kesukaan masing-masing pasangan. Satu jenis aja makanannya. Satu jenis ya. Iya. Iya, makanan Yang paling favorit. sering dimakan atau yang paling sering dipesan di Shopee deh. Makanan apa tuh? Sudah? Oke. Kita ke Bu Simbolon dulu. Ikan, pokoknya yang berbau ikan-ikanan. Itu favorit ya. Ikan Bener ya. nggak nih, Pak Simbolon? Wah, Wih. ikan. Baik, sekarang giliran Pak Simbolon. Makanan kesukaannya apa? Udah disebutin ya sebenarnya. Ya, Ya saya suka tongseng. tongseng. Bener ya berarti? Oke. mantap nih. Kalau ini Sudah sama-sama mulai serasi kompak ya. ya. Oke. Itu yang pertama pemanasan dulu kan? Oh, pemanasan dulu ya. Oke. Pertanyaan ketiga Kalisa. Size sepatu pasangan masing-masing. Ayo. Aduh, Gampang. gampang. Kayaknya Bu Simbolon lebih sering beliin sepatu Pak Simbolon ya. Gampang gitu. Oke. Dari Pak Simbolon dulu Kak. Ya. Ukuran Size sepatunya berapa? Sepatu Pak Simbolon berapa? 43. 43. Benar nggak, Jo? Wih, Wow. benar. Kalau Bu Sekarang Simbolon, Bu Simbolon. ukuran sepatunya berapa? 36. 36. 37. Wah. Itu sepatu siapa Pak Simbolon? Ayo. Udah 36 sih. Oh, 3637. Berarti masih bisa dimaafkan Masih ya. dimaafkan lah. Karena kan apa beda-beda size ya Iya, sepatu ya. Iya, betul. Kalau lokal 37. Iya. Oke. Oke. Masih Pertanyaan- bisa dimaafkan. Ya, masih bisa dimaafkan. Berarti Oke. udah 2 pertanyaan nih yang serasi ya. Terus the last question Kak. Kebiasaan buruk pasangan. Apa ya, aduh. Aduh, Banyak- gawat sih banyak- sebenarnya ini banyak ya. banget. Kalau banyak ya Bu Simbolon. Sebutkan satu aja yang setiap hari atau
beberapa kali sehari dilakukan dari Pak Simbolon dulu. Seharusnya berarti itu. Jadi kebiasaan buruknya tidak disiplin, Oh, tidak. Jadi masih molor-molor waktunya. nggak on time, kadang mengambil barang tidak diletakkan kembali Ke di tempat. tempatnya. Oke, cukup satu aja. Kalau Bu Simbolon Bu Simbolon Terburu-buru. terburu-buru. Terburu-buru atau on time nih? Enggak, kadang-kadang tuh kalau ada apa-apa pengen cepat ngambil keputusan. Oh, Tapi oke. kadang-kadang keputusan itu karena terlalu cepat jadi salah gitu. Salah. Oke. Nah, kita udah selesai kuis nih. Kita akan masuk ke obrolan kita tentang pernikahan. Nah, saya mau nanya nih, sebenarnya apa sih makna pernikahan yang sesungguhnya? Tapi tunggu dulu, jangan dijawab dulu. Kita akan Melihat komentar dari sahabat-sahabat podcast Sutomo. mengenai arti dari Ya, pernikahan. sungguhnya. Yang pertama ada bilang, arti pernikahan itu adalah kegagalan. Hehehe. Aduh, cukup dalam ya jawabannya. Baik, selanjutnya. Yang kedua, arti dari pernikahan menyatukan dua karakter menjadi satu karakter dan menyatukan dua pikiran menjadi satu pikiran. Oke, selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa menjaga komitmen untuk setia kepada Tuhan dan juga pasangan selama-lamanya. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari sahabat-sahabat kita. Ada lagi nih. Yang keempat, pernikahan adalah di mana sepasang kasih atau dua orang mengikat janji di depan Allah. Ada lagi nih. Yang kelima, pelajaran memaafkan seumur hidup. Ini nih yang terakhir, menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk saling melengkapi satu sama lain. Baik, nah balik lagi nih ke narasumber kita, ada Pak Simbolon dengan Bu Simbolon. Menurut Pak Simbolon dan Bu Simbolon, apa sih sebenarnya makna pernikahan yang sesungguhnya itu? Saya dulu. Ya, boleh silakan. Tadi sebenarnya ada beberapa pendapat yang sepemahaman dengan saya. Jadi pernikahan itu sebenarnya menyatukan dua pribadi dengan visi yang berbeda. Jadi menjadi satu visi yang sama dengan tujuan yang sama. Itulah sebuah pernikahan di mana saling menutupi kekurangan. Jadi kalau masing-masing pasti punya kekurangan, tapi dengan adanya penyatuan dua orang ini saling menutupi kekurangan satu sama lain sehingga menjadi sebuah pasangan yang sempurna. Sempurna, jadi saling menutupi kekurangan pasangan satu sama lain. Kalau dari Bu Simbolon sendiri? Kalau dari saya sih pernikahan itu kayak karena tadinya kita datang dari keluarga yang berbeda, jadi dalam pernikahan itu kita tuh seumur hidup belajar terus menerus mengenal pasangan kita, karena setiap kali pasti selalu ada yang nggak sama gitu. Jadi kita tuh harus terus menerus belajar dari pasangan, mempelajari karakter pasangan kita. Gitu. Oke, baik. Ada yang saling melengkapi kekurangan, ada juga Yang terus mempelajari belajar. karakter. Iya. Mungkin sahabat kita yang tadi yang bilang kegagalan mungkin gagal ya dalam suatu pernikahan. Sangat disayangkan sekali. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa belajar untuk memaafkan seumur hidup. Menurut Pak Simbolon, artinya itu apa ya? Sebenarnya di situ konteksnya kurang jelas ya memaafkan apa, karena ketika dua orang menjadi satu daging gitu ya, dua orang menjadi satu, ya sebenarnya otomatis sudah saling memahami dan saling memaafkan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang buruk terjadi dari pasangan kita, ya kita harus memaafkan. Ya kita memaafkan dan kemudian diperbaiki. Ya, harus selalu ada maaf, karena tidak ada yang sempurna kan. Satu sama lain harus saling memahami, harus saling menutupi kekurangan, harus saling memaafkan dan mengoreksi. Untuk kedepannya sudah jauh lebih baik. Baik, terima kasih Pak Simbolon. Apa tujuan dari pernikahan? Menurut Bu Simbolon, tujuan dari pernikahan itu apa sih Bu Simbolon? Kalau misalnya pacaran nih, kami kan masih muda ya kan Kak, arti
tujuan dari pacaran itu pernikahan. Kalau misalnya tujuan dari pernikahan itu apa nih Bu Simbolon? Sebenarnya tujuan dari pernikahan itu kan kalau kita sebagai umat Tuhan gitu kan, emang pernikahan itu emang udah dirancang dari awal bahwa manusia itu harus berpasang-pasangan gitu ya, dan harus mempunyai keturunan. Tapi sebenarnya dari pernikahan itu tidak hanya untuk punya keturunan aja, tapi eh, untuk untuk saling mendalami lagi gitu kan, saling kalau kalau kita kan kalau pacaran gitu kan nggak mungkin terus-terusan pacaran, apalagi kita orang yang percaya gitu kan, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik gitu, lebih baik kita ke pernikahan aja gitu. Kalau menurut saya itu. Ya kalau pernikahan itu memang Tuhan juga sudah mengatakan gitu ya, bahwa seorang laki-laki meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan istri menjadi satu lagi. Itu memang sudah dicanangkan. Jadi akan aneh halnya kalau ditanya kenapa orang menikah gitu ya. Nah, jadi kalau orang menikah memang tujuan akhirnya setiap manusia memang sudah dicanangkan untuk menikah, memiliki keturunan. Jadi kalau secara biologis memang menikah, memiliki keturunan sehingga akan terus keturunan semakin banyak gitu ya, semakin bertambah-tambah. Dan tentunya setelah berkeluarga itu harus mendidik anak-anak yang berkualitas nantinya gitu kan. Nah, ini kan ada dua karakter yang berbeda nih. Nah, ketika pernikahan itu terjadi, berarti bertemu nih karakternya berbeda-beda. Gimana sih cara menyatukan satu karakter yang berbeda ini agar tetap berjalan sama? Dan visi misinya kan pasti beda-beda nih. Nah, setelah menikah, bagaimana sih cara menyatukannya? Baik, sebenarnya salah satu cara yang tepat ya melalui komunikasi ya. Kita akan menyampaikan kalau ada karakter yang tidak sesuai. Ya, sebenarnya lebih tepat bukan karakter ya, mungkin kepribadiannya. Gitu. Bisa jadi misalnya orang yang sangat easy going, misalnya ada sesuatu yang penting dia santai aja, ya tidak menjadi prioritas. Padahal kalau dibiarkan ini akan menjadi masalah. Nah, seperti itu. Ada misalnya karena tadi saya bilang ya, tidak disiplin, ya, tidak on time, ya, tidak mengejar, misalnya santai aja. Itu juga saling, jadi pasangannya akan mengingatkan gitu ya. Kita harus on time, kita harus disiplin kalau kita mau maju misalnya. Kita harus bekerja keras, harus ada kepedulian. Jadi pasangannya akan saling mengoreksi gitu. Tapi dengan cara yang komunikasi yang baik. Sehingga yang dikoreksi pun bisa menerima apa yang disampaikan. Tapi pernah nggak Pak Simbolon mengoreksinya dengan kata-kata yang salah, mungkin kayak dengan emosi? Ya kalau berulang-ulang pasti kita intensitasnya makin tinggi dong, ya kan? Tone-nya semakin tinggi karena kalau satu kali mungkin harus mungkin lebih tegas gitu kan, supaya bisa dilakukan perubahan. Nah, kalau dari Ibu Simbolon sendiri? Sama sih sebenarnya, sama tadi jawabannya. Cuma yaitu kalau misalkan untuk menyatukan karakter yang berbeda itu ya jangan baper aja gitu kan. Kalau misalkan kita tahu apa yang dia sampaikan itu bagus, ya kita ikutin aja. Tapi kalau emang apa yang disampaikan nggak bagus, dibilang lagi aja, dikasih masukan aja gitu. Kita tuh jangan diem aja gitu kan, jangan diem terus pergi gitu. Tapi kita bicarakan lagi gitu. Berarti sangat berbeda sekali ya pernikahan dengan berpacaran itu. Kayak misalnya kalau saya dengan pasangan saya kan masih dalam tahap berpacaran, mungkin kadang tuh kalau misalnya ada masalah itu merasa benar sendiri, egois lah dibilang. Tapi kalau dalam pernikahan itu memang egois itu harus dihilangkan ya. Betul. Karena tidak baik juga untuk hubungan berpasangan ya satu sama lain. Nah, tadi kan pertanyaan sebelumnya bagaimana menyatukan karakter yang berbeda.
pasti dalam proses itu ada masalah ya, yang tadi Pak Simbulun bilang, kedisiplinan yang bikin mungkin 1-2 kali diingatin, terus untuk 3 kali keempatnya pasti ada intonasi yang lebih tinggi lagi gitu. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan kalau misalnya ada masalah dari pasangan? Tapi mungkin ini lebih ke masalah yang sangat serius ya. Iya. Mungkin kan itu masalah yang ya mungkin Bisa dimaklumin lah ya kan, Kak. Tapi kalau misalnya pernah nggak sih mengalami masalah yang besar dalam pernikahan dan gimana sih cara mengatasinya gitu? Mungkin kalau masalah yang besar sih, kalau terlalu besar saya kira belum ya. Tapi masalah itu pasti ada. Cuma solusinya itu yang perlu kita cari, kita komunikasikan tanpa harus memaksakan. Jadi kita tanya apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa saya lakukan. Jadi masing-masing ada memiliki sifat untuk mengalah kalau yang memang masih bisa kita lakukan. Kita yang mengalah gitu, atau pasangan kita yang mengalah. Kan bisa jadi standpoint saya nggak mau ditawar lagi gitu loh. Nah, berarti pasangan kita harus memahami itu. Dia harus mengalah. Oke, dari satu sisi kan tidak semua sisi kita harus menang kan. Bisa jadi ada seseorang memang dia ini sudah tegas mengatakan saya sampai di sini nggak bisa gitu loh. Tapi kan kalau orang sudah berumah tangga berbeda dengan orang yang berpacaran. Kalau yang sudah berumah tangga jangan pernah berpikir end gitu ya. Nggak bisa lagi gitu karena apalagi dalam pernikahan secara Kristen ini tidak ada istilah perceraian kan, hanya maut yang memisahkan. Tetapi kalau orang yang berpacaran dia masih bisa end gitu ya, bisa oke lah selesai gitu. Tapi kalau sudah melangkah ke pernikahan itu tidak ada kata istilah sehidup semati ya Pak. Sudah harus jadi satu-satunya cara kita nikmati, kita cari solusinya supaya bisa diterima kedua belah pihak. Oke, dari Ibu Simbolan sendiri? Ya, iya sama sih. Jadi kalau misalkan udah tadi masalahnya udah besar banget gitu ya, ya mungkin kita pertamanya ya harus mungkin berdiam diri dulu ya. Kita harus menenangkan diri, harus mengoreksi diri kita sendiri gitu. Biasanya kan kalau ada masalah itu nggak mungkin terjadi cuma satu pihak kan. Berarti kita juga melakukan kesalahan gitu. Kita koreksi sendiri diri kita juga gitu. Dan seperti tadi udah disampaikan suami bahwa kalau kita udah menikah itu udah nggak ada pilihan lagi. Karena kalau kayak yang dulu ya kita bicara masalah Koya ideal itu masih bisa memilih selama kita belum menikah. Tapi kalau kita udah menikah udah nggak ada lagi kita masih mau memilih karena emang itulah pilihan kita gitu. Makanya kalau sebelum menikah pilihlah yang terbaik menurut kita. Jadi kalau kita udah menikah ya udah usahakan cari solusinya aja. Kalau misalkan emang kita nggak bisa menyelesaikan, kita bisa konsultasi ke orang yang bisa kita percaya. Maksudnya masalah ini kenapa gitu. Tapi kalau kita masih bisa menyelesaikan, ya kita bicarakan lagi dengan pasangan kita masalah kita tuh sebenarnya apa, solusinya apa gitu. Nah itu tuh tadi yang mau saya tanya, apakah baik ketika kita ada masalah ada orang ketiga dalam persoalan tersebut? Ya sebenarnya kita ketika sudah menikah itu cuma 2 orang kan. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah itu sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Karena ketika kita melibatkan pihak ketiga itu berarti di antara kedua pasangan ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada hidup tidak ada bijaksananya gitu. Kan kalau dikatakan bijaksana itu kita tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita masih memanggil pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah kita, berarti itu masalah. Gitu loh. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, berarti ada masalah di kedua pasangan itu. Gitu. Aduh, dalam sekali ya pembahasannya. Aku jadi tegang gitu, takut. Oke, kita coba relax lagi ya. Jadi kita mau nanya lagi nih, gimana sih cara mempertahankan hubungan rumah tangga itu? Karena kan kita lihat tadi sahabat kita dari
sahabat-sahabat podcast Utomo ada yang bilang Kegagalan. kegagalan. Ngeri banget ya, Sepertinya Kak. serem banget ya Iya. menikah ini ya. Apakah seperti itu Pak Simbola? Ya, sebenarnya dimaksud kegagalan di situ mungkin kegagalan untuk melakukan penyesuaian diri. Jadi kalau memang belum menikah, ya dia nggak perlu terlalu bisa menyesuaikan diri juga nggak apa-apa kan. Berarti Iya. dia harus cari orang yang bisa menyesuaikan diri. Tapi ketika dalam pernikahan itu nggak ada istilah gagal, kita sudah menentukan pilihan. Ini pasangan kita yang terbaik. Jadi apapun yang terjadi di dalam rumah tangga itu, ya kita harus bisa selesaikan. Ya. Gitu loh. Kita harus mengalah, kita harus bijaksana karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan cara yang keras-keras gitu. Iya. Ya, jadi dibicarakan baik-baik nih. Apa yang dari pihak kita bisa mengalah dari suami, apa yang dari istri bisa dia mengalah. Ya. Jadi harus saling memahami satu sama lain gitu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan berarti sebenarnya pasangan itu belum cocok untuk menikah gitu karena masih egonya masih tinggi masing-masing gitu loh. Jadi kalau ketika sudah menikah kita harus menurunkan ego kita bahwa ini kebersamaan ya, bukan lagi secara individu tetapi ini kerja tim ya. Kita harus bisa saling menyesuaikan, apapun itu harus bisa diselesaikan berdua. Wah, luar biasa ya pernikahan ini ya. Ternyata sangat-sangat harus menurunkan ego, harus menerima Kekurangan pasangan masing-masing. Tidak ada istilah pacaran putus lagi Ya, ya. nggak ada. Harus Aku dipertahankan. gak suka sama sifat kamu ini putus, nggak ada gitu, Iya. Kak. Aduh, Pernahkah merasa jenuh dalam pernikahan? Kalau saya ditanya, saya nggak pernah merasa jenuh karena pernikahan itu menurut saya sangat dinamis ya. Kita akan selalu menemukan hal-hal baru atau masalah baru pun itu membuat kita menjadi tidak jenuh gitu loh. Jadi kita harus senantiasa senantiasa ada perkembangan ya. Karena kan setiap pernikahan itu kita nggak menyangka ada jadi ini jadi masalah. Ternyata kita pikir nggak masalah, tapi ternyata jadi masalah. Kita ada tantangan bagaimana menyelesaikan masalah ini gitu loh. Karena kita tahu bahwa kita punya kesamaan visi dan tujuan yang sama. Jadi kan dalam perjalanan ini kalau kita tidak bisa bersama-sama sebagai tim, itu akan membahayakan kehidupan dalam rumah tangga. berarti setiap pengalaman ataupun permasalahan, pergumulan dalam rumah tangga itu sebenarnya itu yang membuat sebuah pernikahan itu kokoh. Betul. Baik, kalau dari Bu Simbola, Sebenarnya bukan jenuh kali ya. Jadi kadang-kadang kita tuh merasa apa ya, kayak bosen aja gitu kan kalau misalkan terus-terusan di rumah gitu, mungkin Iya. ya, mungkin lebih ke situ kali ya. pengen healing. Ya, kalau mungkin ya kalau misalkan kita mengalami hal-hal seperti itu, kalau kita lagi udah bosen gitu, udah capek kerja misalkan gitu ya, emang kita sekali-kali harus ambil liburan, Refreshing ya. refreshing, mengunjungi keluarga gitu, lebih banyak apa ya, kumpul-kumpul keluarga, cerita-cerita dengan keluarga gitu. Kadang-kadang kalau kita banyak apa ya, kayak di keluarga juga pasti ada aja gitu kayak tekanan-tekanan hidup gitu, bukannya yang tekanan hidup kayak gimana ya, maksudnya karena banyak kerjaan, karena pergumulan. Kalau kita bercerita dengan keluarga kita itu lebih mengurangi beban gitu. Apa sih yang sebenarnya Alkitab katakan yang harus dilakukan pasangan masing-masing dalam sebuah pernikahan? Kalau kita mengatakan ya, kalau istri harus menghormati suami, karena suami itu adalah pemimpin ya, seperti bersama dengan Tuhan Yesus gitu ya. Dan suami juga harus mengasihi istrinya, ya. Karena kan Tuhan mengatakan bahwa istri memilih istri yang sepadan dengan kita gitu. Ya, artinya sepadan, istrinya juga bisa mengimbangi suaminya. Jadi bukan mengimbangi dalam hal penghasilan atau ilmu pengetahuan, bukan, mampu menjadi pendamping yang mampu untuk bersinergi dengan suaminya. Jadi itu saja sebenarnya dari Alkitab mengatakan bahwa istri harus menghormati suami dan suami juga harus mengasihi istrinya. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa
tidak ada perceraian di dalam rumah tangga, kecuali hanya kematian lah yang memisahkan sebuah. Hanya maut ya. Ya kalau kita sebagai istri itu kita kembali lagi seperti yang di Amsal 31 ya, bahwa di situ sebagai istri itu lebih ke pengabdian. Sebagai istri kita harus tahu bahwa kita itu kodratnya harus mengurus rumah tangga kita, jadi sebagai istri kita tuh harus bisa menjaga keluarga kita, mengatur di rumah gitu kan, jangan sampai, karena keluarga yang harmonis itu sebenarnya tergantung dari istri sih, sebetulnya itu lebih kalau keluarga harmonis itu lebih prioritasnya dari istrinya. Kalau istrinya gimana, suami mau nggak marah-marah kalau datang ke rumah habis kerja, di rumah nggak ada makanan, terus istrinya lagi shopping gitu kan. Nah, kita sebagai istri seperti yang dikatakan di Amsal itu ya, harus mengabdi, harus menjaga rumah. Bukan juga seperti kita harus jadi pembantu ya, tapi maksudnya kita harus tahu bahwa kita ini adalah istri gitu, harus bisa ini aja mengelola keadaan rumah kita, memanage keluarga lah gitu ya. Kita sudah dengar nih pembahasan soal pernikahan. Gimana, Lisna, udah siap menikah belum? Mungkin dengan pendapat dari Pak Simbolon dan Bu Simbolon, aku masih ini ya, Belajar lagi. Tapi luar biasa sekali pendapat dari Pak Simbolon dan Bu Simbolon tentang pernikahan ini. Ya. Terima kasih Pak Simbolon dan Bu Simbolon sudah hadir pada hari ini. Semoga obrolan kita ini boleh bermakna buat saya juga, Lisna juga, dan sahabat-sahabat lain yang menonton podcast ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Gimana? Seru kan pembahasan kali ini? Sampai ketemu lagi ya di lain waktu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tuhan memberkati.